Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Selain diri kita sendiri, selain hawa nafsu kita sendiri, kita memiliki musuh yang kedua, musuh terbesar kita, yaitu syaitan. Dan tahukah kita, syaitan itu licik sifat aslinya. Dan syaitan tidak mesti langsung menggoda kita dengan dosa dan maksiat. Terkadang syaitan membuat kita terlena, tenggelam, lalai dalam hal-hal yang tidak penting. Karena untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mesti dengan maksiat. Bisa jadi seseorang selama ini tersibukkan, merasa seolah-olah penting dengan hal-hal yang justru melalaikan dia, yang membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, mari kita evaluasi diri kita. Kalau kita sibuk, sibuknya buat apa? Terkadang ada yang sibuk dengan dunia, menatap handphone, kabar-kabar berita yang kosong. Justru itu melalaikan dia dari Al-Quranul Karim. Betapa banyak orang-orang yang tidak bisa melihat, ingin bisa melihat Al-Quranul Karim. Tapi kita yang bisa melihat justru sibuk dengan hal-hal yang terlalaikan, yang dilalaikan oleh syaitan. La'natullah alaih. Betapa banyak kita mendengar hal-hal yang haram, yang membuat kita merasa ini boleh-boleh saja. Ini sah-sah saja, tapi justru menjauhkan kita dari mendengar Al-Quranul Karim. Betapa banyak kita berjalan untuk dunia yang pasti akan kita tinggalkan. Tapi kita merasa berat, merasa lelah untuk berjalan, untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita evaluasi diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, mensifati bagaimana syaitan itu. Ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan itu memberikan janji-janji palsu. Kamu tenang saja, lakukan ini aman. Ya'iduhum wa yumannihim, dan memberikan angan-angan yang panjang, angan-angan yang kosong. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Sedangkan janji-janji syaitan itu hanya tipuan belaka, tipuan palsu saja. Coba tanyakan kepada orang-orang yang sudah lanjut usia, yang mana pada masa itu mereka baru merasakan berharganya waktu muda. Seandainya dulu saya seperti ini, seandainya dulu saya seperti itu. Tapi waktu tidak bisa diputar balik. Oleh karenanya, hati-hati dengan hal-hal yang mubah bisa jadi boleh, tapi melalaikan, membuang-buang waktu. Karena waktu akan dihisab. Semua detik, semua nafas kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.